Haruslah kau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atasan sabuk baju songkut. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu 2 sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat 2 delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Pada sekeliling ujung gamis itu dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas, Sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka Harun haruslah barang itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada baginya, dan lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguruskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang
Bapak Ibu, bayangkan saja kalau satu orang harus memakai itu kan tebel ya, tebal. Di gereja Latin itu sekarang menjadi sangat sederhana. Pakaiannya sangat sederhana. Dan sebenarnya kalau dulu itu pakaiannya tebel-tebel dan masih bermacam-macam. Sekarang itu kan tinggal memakai alba, stola, kasula, dan biasanya masih ditambah dengan single saja, enggak banyak yang lain. Dulu itu ada kantong-kantongnya, misalnya untuk kain lap, lalu kemudian ada amik itu tidak dipakai lagi. Karena kalau di sini ya pakai amik, pakai ini, walah, sudah mati kalau panas itu, nggak bisa bernapas. Dulu memang banyak ya, ada amiknya. Saya terakhir lihat pakai amik itu mau Kulpenbach itu, rektor seminari Palembang itu dulu masih sering pakai. Setelah itu saya nggak lihat lagi orang pakai. Jadi udah dikurang-kurangi. Tetapi kalau kita lihat imam-imam yang ritus timur, ritus timur, pakaiannya masih banyak dipertahankan yang berkaitan dengan ini, yang ritus timur. Dan kelihatan kan masih pakai mahkota-mahkota, dulu ada penutup kepalanya dan sebagainya. Itu agak mewah-mewah ya. Mewah-mewah. Kalau sekarang, kalau pastornya pakai seperti dulu itu, topinya yang warna hitam, itu mungkin malah pada dibilang, wah pengen jadi uskup. Tapi memang ada sebenarnya yang topinya imam itu sendiri. Dan ada yang menarik sebenarnya Bapak Ibu, kalau coba kita lihat ya, berdasarkan pakaian itu. Di sejarah imamat Israel itu penting untuk memahami dokumen politik versi P. Jadi nanti kan itu akan ada kaitannya dengan masalah sosial ekonomi juga. Mengapa dipilih Harun, lalu kemudian nanti ada suku Lewi, nah misalnya. Mungkin nanti kaitannya dengan sosial ekonomi. Imamat dalam arti sesungguhnya baru di kemudian hari saat terjadi perkembangan sosial seperti munculnya kerajaan dan melahirkan gejala kemah suci tandingan. Lalu ada sentralisasi ibadah di Kenisah Yerusalem. Itu berarti kan baru sebenarnya zaman sekitar kerajaan. Jadi di perkembangan di kemudian hari. Hal itu berakibat imam di daerah menjadi kehilangan pekerjaan dulu. Jadi ada imam di kota kan, selain pusat sentralisasi masih ada imam-imam di kenisah-kenisah atau sinagoga yang kecil-kecil itu. Sehingga lalu menimbulkan masalah itu kan. Nah, siapa mereka ini? Mereka kebanyakan adalah kaum Lewi yang kemudian hari memang menjadi anggota masyarakat istilahnya kelas 2 di Kenisah bersama dengan janda dan yatim piatu. Nanti kalau kita lihat baca kitab Ulangan itu persepuluhan itu dibagi kemana itu? Persepuluhan itu nanti dibagi untuk janda, yatim piatu, dan kaum Lewi yang melayani altar. Mengapa Lewi ini mendapatkan jatah dari persepuluhan? Karena Lewi itu tidak punya tanah seperti teman-temannya yang lain. Suku-suku yang lain itu punya tanah, sedangkan suku Lewi ini memang diminta untuk ngurusi pelayanan altar. Sehingga umat dalam arti tertentu itu mengumpulkan uang untuk menghidupi kaum Lewi.
Jadi karena mereka nggak punya bagian tanah. Di dalam pembagian tanah itu Lewi tidak ada bagian koster. Nah, yang mungkin bukan hanya koster, tapi kalau pelayan altar itu sungguh-sungguh pelayan altar. Ya kita bisa bayangkan kalau altar sekarang itu kan lebih gampang, satu koster aja selesai gitu ya. Mungkin ya bersih-bersih dan sebagainya kan lebih gampang. Kalau dulu itu kan kalau berkaitan dengan misalnya persembahan-persembahan ini apa itu namanya nggak mudah gitu, karena persembahannya apa yang dibawa macam-macam kan, harus nyuci nanti tempatnya lah, harus membuang abunya lah, harus macam-macam itu banyak sekali. Jadi yang melayani altar itu nggak sembarangan juga kaum Lewi. Saya itu mengalami poster-poster yang sangat luar biasa itu di daerah Cina itu.